Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa ala ahli baitihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-muntajabin al-mayamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auladi rahimakumullah. Ahlan wa sahlan bikum jami'an. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali demi mencapai ridho Allah, mencari kebaikan, menimba ilmu, satu perbuatan yang membawa keridhaan Allah SWT. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jagalah dirimu dari sifat hasad, karena sesungguhnya hasad merusak kebaikan sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Pembahasan kita berkaitan dengan hasad. Hasad itu kalau kita artikan dengki, iri, dengki. Dalam Islam itu bagaimana? Islam menjelaskan manusia itu makhluk yang sempurna yang Allah ciptakan dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada diri manusia. Allah berikan akal, Allah berikan hati kepada manusia tersebut. Akal digunakan untuk berpikir dan berkembang, sedangkan hati fungsinya untuk merasakan dan menjaga akhlak seseorang. Dalam Islam, hati menjadi penentu akhlaknya. Apabila seseorang memiliki hati yang baik, maka akhlaknya juga pasti baik, dan sebaliknya, apabila seseorang memiliki hati yang buruk, maka akhlaknya pun pasti akan buruk. Rasul mengatakan dalam diri seseorang itu ada mudghah. Apabila mudghah yaitu hati itu baik, maka akan menjadi baik semuanya. Tapi kalau hatinya buruk, maka itu akan menjadikan keburukan seseorang tersebut. Akhlak dalam Islam itu terbagi menjadi dua macam. Ada akhlak terpuji dan ada akhlak tercela atau buruk. Jadi perilaku seseorang itu salah satu dari dua. Bisa jadi perilaku orang itu adalah baik, terpuji, membuat orang lain senang. Bisa jadi akhlak atau perilaku seseorang itu adalah akhlak yang tercela, buruk, membuat susah orang lain. Dan salah satu dari sekian banyak akhlak yang buruk, tercela, dan itu termasuk daripada penyakit hati, adalah sifat iri, dengki, atau yang dalam bahasa Arab kita kenal dengan hasad. Tadi hadis yang kita sudah baca. Di sini digambarkan api akan membakar kayu dengan cepat. Kebaikan akan rusak. Kebaikan yang kita lakukan setiap hari itu akan menjadi rusak dengan akhlak yang buruk ini. Kata hasad itu berasal dari bahasa Arab. Artinya adalah iri hati. Atau dengki. Hatinya merasa tidak terima. Iri dengki ini adalah sebuah sifat yang timbul karena merasa kurang senang. Timbulnya iri dengki ini disebabkan apa? Karena ketidaksenangan
karena kekurangsyukuran dengan apa yang dimilikinya. Allah berikan satu nikmatnya kepada orang tersebut. Orang ini kurang senang dengan kenikmatan yang dimilikinya. Mungkin masih ada protes, kenapa kok hanya sekian. Kemudian kurang bersyukur, dia tidak mensyukuri pemberian Allah tersebut. Dia merasa kurang dengan apa yang dimilikinya. Cemburu dengan apa yang didapatkan atau dimiliki orang lain. Kenapa fulan itu kok lebih kaya dari aku? Kenapa fulan itu kok lebih ganteng dari aku? Kenapa fulan itu kok lebih sempurna daripada aku? Dan segala macam yang dimiliki orang lain yang dianggap itu adalah merupakan kelebihan, dia tidak menyukainya. Dia merasa iri dengan yang dimiliki oleh orang lain. Fulan bisa beli sepeda, aku harus beli juga. Kenapa fulan harus bisa beli sepeda? Kenapa aku tidak? Dia menganggap itu lebih daripada apa yang dimilikinya. Sehingga iri dengki ini merupakan sifat yang termasuk ke dalam salah satu penyakit hati menurut Islam. Ini penyakit hati yang harus diobati menurut Islam. Allah SWT melarang manusia untuk iri kepada sesama manusia dalam kemewahan, dalam kenikmatan dunia yang hanya sesaat, karena segala hal yang Allah berikan itu telah Allah sesuaikan dengan usaha hamba-hambanya, usaha masing-masing hambanya. Fulan bisa kaya, fulan bisa pintar, fulan bisa sukses, itu karena usaha masing-masing daripada hamba tersebut, bukan hanya semata-mata dari Allah SWT. Kita pernah mendengar sebuah ayat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum sehingga kaum itu merubah keadaannya sendiri. Artinya dengan usaha masing-masing, kenikmatan, kemewahan semua itu bukan semata-mata Allah pilih kasih kepada hambanya. Sehingga dalam sebuah ayat Allah berfirman, ayat yang menegur orang itu harus menjauhi iri, dengki. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang Allah karuniakan kepada sebagian kamu, yang mana karunia itu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada sebagian daripada apa yang mereka usahakan. Artinya ketika mereka lebih banyak berusaha, maka secara otomatis dia akan lebih banyak mendapatkan karunia daripada Allah SWT. Dan bagi para wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Ketika wanita-wanita yang berusaha, mereka pun akan mendapatkan bagian yang lebih besar daripada orang-orang yang usahanya hanya kecil, sedikit. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat An-Nisa ayat 32. Jelas Allah mengatakan, sebagian orang laki-laki mereka dengan usahanya mereka mendapatkan dari hasil jerih payah usahanya. Ketika antum dalam satu kelas, kalau antum dalam kelas itu tidak ada usaha, antum ketika berada di pondok antum tidak ada usaha, cukup masuk ke kelas menjalankan kewajiban, di luar kelas antum tidak menambah pengetahuan, ya usaha antum, apa yang antum dapatkan ya sebatas usaha antum. Tetapi bagi orang yang mau membaca lebih, mentelaah lebih, pergi ke perpustakaan, bertanya kepada ustadz, bertanya kepada gurunya, maka dia akan mendapatkan lebih dari usaha yang dia lakukan.
Dan kita tidak boleh iri dengki dengan apa yang diperoleh oleh teman kita, karena itu hasil usaha dia. Dalam firman-Nya Allah SWT melarang hambanya untuk berbuat iri dengki kepada sesamanya, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dalam surat An-Nisa tadi. Karena masing-masing dari mereka mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan. Hendaknya manusia itu apa seharusnya? Selalu memohon karunia kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasul berkata, jagalah dirimu dari hasad. Sesungguhnya hasad merusak kebaikan sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Kalau kita usahanya kecil, terus teman kita itu usahanya besar, jangan kita hasad, iri kepada teman kita. Karena sifat iri ini akan membuat perbuatan-perbuatan baik yang telah kita lakukan ini akan hilang, akan hancur, rusak. Maksud dari sini, perbuatan yang dapat menghapus amal perbuatan, pahala kebaikan kita, itu hasad. Pahala dari amal perbuatan yang kita lakukan akan hilang karena sifat atau penyakit hati hasad. Nah, dalam kehidupan kita memang tidak diperbolehkan untuk merasa iri hati. Kita tidak boleh dalam kehidupan nyata ini. Tidak diperbolehkan dalam Islam. Islam itu melarang kita iri hati terhadap kemewahan, kenikmatan dunia yang dimiliki oleh orang lain. Tidak boleh. Tapi ada iri yang diperbolehkan oleh Islam. Iri dalam perihal ilmu dan bersedekah. Coba perhatikan teks hadisnya. Antum perhatikan. Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, tidak ada iri hati kecuali terhadap dua perkara. Maksudnya iri hati ini dalam tanda kutip yang tidak dibarengi dengan kejahatan, dengan niat yang tidak baik. Yaitu seorang yang diberi Allah harta, lalu harta itu dia belanjakan pada jalan yang benar, sedekah. Kita boleh iri, ya Allah, kenapa orang itu dengan hartanya dia membelanjakan, dia mensedekahkan kepada orang lain. Aku ingin seperti itu, ya Allah. Iri aku, ya Allah, terhadap orang itu. Aku ingin melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh orang tersebut. Ini diperbolehkan. Maksud iri di sini adalah dengan tidak disertai perbuatan yang tidak benar atau jahat. Yang kedua, seorang diberi ilmu oleh Allah dan kebijaksanaan, lalu dia melaksanakan dan mengajarkannya. Kita boleh iri. Aku ingin menjadi seperti orang itu. Dalam hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa sebagai umat Islam kita hanya diperbolehkan merasa iri dalam kebaikan. Seperti ini dengan seorang tadi yang disebutkan mempunyai ilmu lebih dari kita, sehingga kita termotivasi untuk belajar lebih giat. Perlu diingat bahwa tidak ada batasan umur dalam menuntut ilmu bagi seseorang. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu semenjak engkau dilahirkan sampai engkau masuk ke liang lahat, sampai engkau meninggal. Meskipun orang itu sudah berumur tua dan dia sedang tidak menempuh pendidikan, dia dianjurkan untuk menuntut ilmu, karena ilmu Allah ini tidak terbatas. Kita mau menuntut ilmu sampai kapanpun, kita sampai sebanyak
apapun, tetap kita hanya mendapatkan ilmu itu hanya sedikit. Dan dalam Islam kita diperbolehkan iri dalam bersedekah. Misalnya ketika ada orang yang bersedekah lebih sering dari kita, hal tersebut diperbolehkan karena bersedekah merupakan perbuatan baik. Kita iri, ya Allah aku ingin bersedekah seperti orang tersebut. Nah, lalu apabila kita merasa kagum dengan apa yang menjadi milik orang lain, kita kagum orang itu memiliki kenikmatan dari Allah, kita kagum. Kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk berdoa, memohon keberkahan kepada Allah agar terhindar dari rasa iri dengki, sebagaimana sabda Rasulullah, apabila seseorang melihat dirinya, harta miliknya atau saudaranya, harta milik saudaranya atau sesuatu yang menarik hatinya, dikagumi yang dimiliki oleh saudaranya, maka hendaknya dia mendoakannya dengan limpahan barokah. Semoga apa yang dimiliki oleh orang itu barokah, yang aku miliki juga barokah. Sesungguhnya pengaruh iri adalah benar. Dan orang yang memiliki dengki dalam hatinya, apabila menurut Islam, apabila melihat orang lain senang, dia merasa susah. Hatinya susah, gelisah. Ini cirinya orang hasad. Apabila dia melihat orang lain susah, maka ia merasa senang. Dia merasa senang. Fulan tertimpa musibah, alhamdulillah. Kalau fulan mendapatkan rizki karena kegelisahan dia, ini dia dapatkan caranya dengan cara yang tidak baik. Fulan nilainya bagus, ini pasti nyontek. Fulan dihukum sama ustadz, dipanggil ustadz, ini pasti melakukan pelanggaran. Dia merasa senang, sehingga hatinya ini selalu tersiksa karena dia selalu tersiksa. Dia nanti bisa melakukan satu perbuatan yang tercela terhadap orang yang dia iri, yang dia dengki kepada orang tersebut. Misalnya menfitnah orang yang dia dengki, atau dia ghibah, dia bicarakan, dan lain sebagainya. Sehingga pernah pada suatu ketika ada seorang tetangga yang merasa iri dengan tetangganya, sehingga dia katakan kepada budaknya, bunuh aku di atas atap gentengnya. Nanti katakan bahwasanya fulan yang membunuh aku. Tetanggaku itu kau laporkan dia membunuh diriku. Ini sifat iri, hasad yang ada dalam dirinya sampai dia mengorbankan dirinya. Dan itu justru merupakan kesalahan yang besar, sama dengan bunuh diri. Demi tujuannya apa? Supaya fulan mendapatkan satu hukuman. Sehingga budaknya itu pun melakukannya. Kemudian datanglah polisi, memeriksa, menanyakan kepada budak, sampai kemudian akhirnya budak itu mengatakan, pada awalnya budak itu mengatakan tetangga ini yang membunuhnya, karena itu lihat di atas atap rumahnya. Sampai polisi kemudian mendesak dan budak ini mengaku, iya, aku diperintahkan oleh fulan untuk melakukan ini dengan tujuan agar tetangga ini yang menjadi tertuduh. Nah, ini sifat hasad sampai bisa seperti itu. Dia akan melakukan segala cara demi orang yang dia hasad, yang dia iri dengki kepadanya itu bisa terkena satu musibah. Nah, perbuatan iri dengki selain termasuk dalam akhlak tercela, juga masuk dalam ciri-ciri orang munafik dalam Islam, dan merupakan salah satu tanda ciri-ciri akhir zaman. Dan untuk menjaga hati dalam Islam dan menyembuhkan penyakit hati, Allah telah menyediakan obatnya,
Kalau kita ingin terlepas dari sifat penyakit hati ini, kalau kita mungkin pusing, kita kena penyakit fisik, kita bisa beli obatnya di apotek atau kita pergi ke dokter. Tapi kalau penyakit hati, obatnya ada, yaitu apa? Membaca Al-Quran setiap hari. Semakin kita sering membaca Al-Quran, semakin hati kita dipenuhi dengan cahaya, sehingga penyakit-penyakit hati ini akan jauh daripada kita, sehingga kita senantiasa akan senang, hati kita bersih, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, kita menjadi pribadi-pribadi yang mulia. Auladi rahimakumullah. Ini pelajaran penting yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita jauhi sifat iri dengki, sifat hasad, penyakit hati yang merusak hati kita, yang menyebabkan akal kita akan tumpul. Dan perbanyaklah membaca Al-Quran. Sayyid Ali Khamenei menganjurkan hendaknya kalian setiap hari membaca Al-Quran. Ulama-ulama mengatakan bacalah Al-Quran, satu hari 50 ayat. Dengan sering membaca Al-Quran, hati kita akan menjadi terang, dan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang baik, sehingga kita akan selamat dari virus-virus yang ada di luar. Kita punya benteng itu adalah Al-Quran. Nah, mungkin ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada pelajaran yang berikutnya, dan antum semua insya Allah selalu diberikan kesehatan, antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabi wa alihi shalawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil